dua patah kata di pribados kanggo buka ya kanggo buka panginten insyaallah diterapkeun panginten ku bapak-bapak anu langkung paos nama sakitu panginten akhirul kalam. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah dukungan, menurut saya sebagai RW, pengarahan ke masyarakat ya bisa disebut gampang bisa ya Pak, susah ya bisa, tergantung sosialisasi kita kepada warga gitu. Kalau kita janji percuma, kita tidak usah ngobrol janji lah kebanyakan gitu. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan buat kedepannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabihi nasta'inu ala umuri jawadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji sareng syukur disangakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam muga dicurah limpahkeun ka junjungan urang habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap kabar keluargana, kabar sahabat, kabar tabiin atuh dugi ka umatna kan turut tumutkan ajaran mantena. Mudah-mudahan urang sadayana kalabeteun umat manenta kenging capaat jaga di awal amil akhir. Dua kita ngerasa bangga jenderal biasa ieunya biasa cari bersama gitu sama jenderal. Apa dia menikah isi dia nyari waskit jadi ya ngadoakeun ka sadayana ge mudah-mudahan ayeuna anu bade majeng di MPR DPR tawab provinsi dugi ka kabupaten mudah-mudahan cin janten abdi pokol ngadoakeun tah kukituna mudah-mudahan warga Jatisari teh seueur lah mudah-mudahan mah kacanak tah kukituna mudah-mudahan teh ari abdi mah teu aya hayang pahoyongnya panginten ngan bade cing jujur amanah ayeuna teu kedah pinter Pak. Pinter mah belum tentu benar, tapi benar tentu pinter Pak. Insya Allah lah abdi ngadukun kayana. Abdi ngerasa bangga, aduh biasa kali ke sareng pajenda ayeuna, aduh abdi yang bulu tanah atuh Bu. Ayeuna sareng jenda, nan pisan. Saya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, punten ya kami bahasa Indonesia saja karena bahasa Sundanya belum lancar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita tidak henti-hentinya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat karunia hidayahnya pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang cukup ya bagus ini dalam rangka silaturahmi. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan pencalekan kami, lebih baik kami perkenalkan dulu. Pepatah mengatakan nggak kenal nggak sayang Pak ya Pak Ustadz ya. Jadi nami abdi Rahmat Triyono lengkapnya. Memang kami lahir di Jawa Tengah di Boyolali sudah 60 tahun yang lalu. Kami kebetulan sudah keluarga, anak 3. Kebetulan sekarang kami sudah tinggal di Bandung Pak, di Permata Buah Batu, Blok F nomor 50, Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Bapak Ibu sekalian, jadi kenapa kami tertarik atau masuk ke caleg atau caleg calon legislatif atau DPR? Awalnya kami nggak tertarik. Awalnya kami nggak punya cita-cita untuk menjadi anggota dewan. Tetapi karena situasi kondisi negara kita yang saat ini ya
dikatakan sudah kurang kondusif lagi terhadap masyarakat, khususnya masyarakat bawah lah istilahnya. Akhirnya kami ini terpanggil. Kami terpanggil untuk mengabdi lagi. Kenapa? Mengabdi untuk membaktikan diri jiwa saya raga ini, sisa umur kita ini biar berkah. Kami mau jadi anggota dewan itu bukan semata-mata ingin cari duit, ingin cari jabatan, tapi kami ingin memperbaiki, ingin merubah agar supaya negara kita ini kembali lagi lah kepada konstitusi, kepada Undang-Undang 45, kepada Pancasila. Ya itu yang mungkin hanya bisa kita sampaikan. Kalau janji-janji takutnya saya nanti khilaf, lupa diri, nggak ada yang ingatkan, makanya dosa semua nanti. Dan saya tidak kesini itu juga ingin membeli suara. Ya saya ingin tampil kesini, ingin langsung bertatap muka dengan warga masyarakat. Ini loh seperti saya seperti ini. Kalau memang cocok, ayo. Kalau nggak cocok ya monggo, nggak apa-apa kita. Namanya juga hanya nama itunya kita kan baik. Ya kita berawal dengan baik, ya nanti untuk bekerja juga untuk lebih baik lagi gitu aja. Bapak terima kasih atas waktunya. Lebih kurangnya kami juga mohon maaf. Setelah ini kami sampaikan kepada Pak Yusuf Sudrajat. Saya akhiri, Bapak Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak intinya kita selalu bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita bisa kumpul di sini. Ini luar biasa nih, kita jarang-jarang hujan, kita datang hujannya besar. Ini barokah ini. Amin. Salawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua menjadi manusia beriman dan bertakwa. Yang saya hormati Kang Beni. Jadi Kang Beni ini teman main kecil saya. Yang saya hormati juga Sarwa. Yang saya hormati juga Pak RW. Mana Kang RW? Kang RW, Kang Ujang. Terus akang-akang sadayana nu ku abdi pigo hormat nu teu tiasa disebutkeun nama satu-satu. Bunok. Hatur nuhun atas kadongkapana. Abdi nyarios campur we bahasa Indonesia sareng bahasa Sundanya Kang ya. Saya asli orang Sunda, bapak saya orang Garut, ibu saya orang Bogor, tapi lama di Bandung. Karena bapak saya juga Saudadu di RN 3 di Jalan Manado. Saya SMP di Jalan Patra Kumala, SD-nya, SMP di SMP 7 Jalan Ambon, SMA-na Nyingcet Kabalai Endah. Karya pembangunan sareng Kang Ujang ya. Lulus 83. Masuk Akabrinya 85 karena saya daftar 83 gagal, 84 gagal, 85 baru masuk. Saya punya istri satu, anak saya yang pertama lahir di Loksmawe. Namanya Muhammad Karinata, sekarang Danki di 403 di Jogja. Lulusan Akademi Militer tahun 2017. Saya punya cucu satu dari sana, udah nikah. Yang kedua lahir di Bandung karena saya dulu hamilnya di Sigli 9 bulan. Saya kirimlah ke Bandung sini sama orang tua saya dengan harapan katanya kalau pindah lagi hamil besar naik pesawat nyebrang lautan bisa jadi perempuan katanya gitu. Ya saya di sinilah di Waas nih, di Waas ya. Ibu saya di situ di Waas, ya. Raras tuh hamil di situ tapi melahirkannya di Sariningsih di Jalan Riau di Sariningsih tahun 96, Raka 94, Raras 96. Yang ketiga namanya Muhammad Rizki Ananda Sudrajat. Sekarang lagi pendidikan di Akademi Militer tingkat 4. Keinginan saya untuk membela rakyat ini karena kami ini tentara ini
pejuang, kesatria Pak. Di Sabta Marga 1 itu, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Itu disumpah saya tuh. Jadi saya kesatria ini kapan selesainya? Pada saat mati. Selesai baru. Itu yang pertama. Yang kedua, saya jadi tentara tuh 34 tahun Pak. 34 tahun. Di daerah operasi saya 25 tahun. Bayangkan. Di Aceh 20 tahun, di Ambon 3 tahun, di Papua 2 tahun. 25 tahun. Berarti 34 dikurangi 25, 9 tahun. Di Bali 2 tahun, 7 tahun. 7 tahunnya tuh antara sekolah dengan tugas Bandung Jakarta sampai pensiun. Yang saya garis bawahi, pada saat saya operasi di Aceh, banyak kejadian-kejadian yang memang luar biasa menimpa diri saya Pak. Sampai negara memberikan suatu anugerah kepada saya, dan satu-satunya di Aceh sampai selesai kemarin, seorang perwira naik pangkat, kenaikan pangkat luar biasa, ya saya. Tidak ada lagi yang perwira yang lain. Kalau Tamtama Bintara ada, tapi kalau perwira hanya saya di Aceh itu. Kalau di Papua ada, namanya Pak Agus Rohman, Pak Bang ada di Papua. Itu pun karena rame-rame. Tapi kalau di Aceh, hanya saya sendiri. Kenapa perwira dapat KPLB? Karena memang saya langsung melaksanakan kontak tembak atau PC atau pertempuran dengan GAM langsung saya. Saya waktu itu patroli atau penyergapan. Saya kebetulan keluar dari kelompok. Saya berdua dengan ajudan saya. Ketemu kesanggung dengan GAM 10 orang. Iya, jaraknya dari sini situ 15 meter. Saling tembak di situ. 10-10-nya meninggal dunia. Kalau dulu namanya tentara itu bilangnya tewas ya. Tapi kita haluskan lagi meninggal dunia aja. 10 orang meninggal dunia, satu peristiwa Pak. Saya dapat kenaikan pangkat luar biasa. Negara menjadikan saya seorang pahlawan. Secara pribadi, dengan Allah, saya merasa bukan hak saya untuk membunuh manusia. Walaupun itu pemberontak. Sehingga saya masuk, ingin mengabdikan diri ke masyarakat ini, jadi pejabat atau jadi wakil rakyat ini adalah ibadah. Karena saya nyampaikan ke Ustadz, Pak Ustadz, saya begini loh, di Aceh 20 tahun ini, saya jelaskan semua. Di Ambon begini, di Papua begini. Tapi namanya manusia, apalagi umat Islam, tetap ada keinginan pada saat nanti meninggal masuk surga. Benar ya Pak ya? Ada yang nggak mau masuk surga? Jadi itu yang saya takutkan gitu loh. Jadi itu Pak yang saya takutkan. Sehingga saya ngomong sama Ustadz, apa sih Pak Ustadz? Tetap saya walaupun banyak dosanya, tetap ingin masuk surga pada saat nanti kita kembali ke akhirat sana nanti. Kata Pak Ustadz, ya Bapak kalau tidak ada kegiatan lain, sekarang sampai meninggal nanti, harus benar-benar di masjid Pak. Sholat 17 rakaat sapoen wajib, tambah sunat, mulai sunat wudu, duha, tahajud, loba pisan sunat-sunat itu. Tambah sedekah, ke masjid, kemana-mana lah. Terus, saya mati masuk surga? Belum tentu katanya. Kalau gitu semua udah tahu, Pak Ustadz masuk surga semua kan? Tapi kan belum tentu ternyata. Jadi apa Pak Ustadz yang bisa saya masuk surga? Jadi pejabat yang amanah. Jadi pejabat amanah, setiap tanda tangannya, setiap dana rakyat yang lewat dia disalurkan kepada rakyatnya, tidak dikorupsi sedikit pun. Insya Allah meninggal masuk surga tanpa dihisab. Itulah pejabat. Saya ingin itu gitu loh. Jadi itu
niat saya masuk politik ini, di samping yang lain-lain adalah kondisi negara kita cereg ayeuna teh, Pak. Dan bukan sekarang aja, pada saat saya jadi dinas pun udah seperti ini. Setelah reformasi, kira-kira 10 tahun setelah reformasi, itu udah mulai seperti ini. Nah, Bapak ari keur dinas cicing wae, Pak. Waktu dinas saya kena sumpah, Pak. Sumpah TNI itu adalah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah yang dipilih oleh rakyatnya. Jadi apapun yang dilakukan, sepanjang presiden itu tidak melakukan hal-hal yang dilanggar oleh undang-undang itu, ya kita dukung. Itulah TNI. Sekarang udah keluar dari TNI, saya boleh bersuara. Tapi bersuara lewat saluran yang benar. Dulu waktu saya SD tuh masih ingat jumlah pulau tuh 16.500. Tapi sekarang menjadi 17.000 pulau. Ya mungkin ada laut yang pendangkalan sehingga keluar pulau baru. 17.000 pulau, besar sekali. Kalau kita jalan dari Medan sampai ke Papua, kalau Jakarta Papua itu kurang lebih 8 jam. Kalau dari Medan tambah 2 jam, 10 jam, Pak. Sarua jeung Jakarta ke Arab ke Mekah. Luar biasa. Indonesia luas sekali. Itu pelajaran SD. Kenyataannya sekarang benar tuh Indonesia itu milik seperti itu? Sudah tidak. Geografi sekarang tuh bagaimana sih, Pak? Kita, bapak saya, masyarakat yang 90% penduduk asli ini memperebutkan 20% tanah Indonesia. Percanten tuh. Sementara 10-5% orang-orang Indonesia yang kebanyakan bukan asli Indonesia dan sekarang jadi asli, nanti saya jelaskan. Itu yang memiliki tanah 80% dibagi oleh 5-10% mereka. Kita lihat, kalau belum yakin bahwa rumah-rumah, Pak, rumah-rumah kita, rumah Bapak, kalau masih yang saya bilang ini tidak sesuai, berarti Bapak salah satu orang yang masih beruntung. Tapi kalau datang ke Gang Gemah, Gang Mulia, Subur, Makmur, Gemah, Ripa, Makmur, terus nonde itu tuh, Kembar, Maos, datang di Kadia dah, Dekolot, segala macam lah, yang ada di gang-gang itu, satu rumah rata-rata 3 generasi. Ada ibu, bapak, anak, cucu. Ya, kalau itu anaknya 1. Kalau anaknya 4, jadi satu rumah itu ada 5 keluarga. Bener apa ya? Sok di DG loba deh. Karena memang nggak bisa lagi, nggak mampu lagi beli tanah. Ini hampir semua, Pak. Saya udah nanya sama anak-anak muda nih, semua berencana kalau mau nikah itu sebelum nikah inginnya punya rumah, punya pekerjaan, malah lebih punya mobil, ya kan? Itu cita-cita anak muda rata-rata, Pak. Tapi apa daya tangan tak sampai. Sementara kebutuhan biologis sudah bisa tidak tertahan. Daripada dosa kawinkeun we. Iya kan? Sok jeung mertua indah akhirnya. Sakamar-sakamar keluarga itu. Sementara yang 5%, 10% itu saya bilang, satu orang punya tanah 350.000 hektar. Susana. Anu saya teh. Anu saurang sinar. Bayangkan, rek dikiekeun wae. Mereka salah nggak? Tidak. Dia diperbolehkan oleh aturan. Undang-undangnya membolehkan. Sanunya undang-undang, ya anggota DPR eta. Anggota DPR yang udah merubah Undang-Undang Dasar 45, diamandemen sampai 4 kali. Jadi
Kalau saya sekarang ngomong setia kepada Undang-Undang Dasar 45, itu bohong, salah. Setia kepada Undang-Undang Dasar tahun 2022 harusnya. Karena udah amandemen terakhir 2022. Yang tadi sama Pak Rahmat dibilang bahwa Presiden Indonesia adalah warga negara Indonesia asli dulu. Sekarang jadi warga negara Indonesia. Artinya Ekdomepo, siapa lagi yang udah di natural itu pemain Persib itu boleh jadi presiden. Dan celakanya Pak, di Undang-Undang Dasar 45 yang udah diamandemen itu, penjabaran warga negara Indonesia asli itu udah berubah juga. Dulu warga negara Indonesia asli adalah 100 suku bangsa yang ada di Indonesia, Batak, Sunda, Jawa, Bugis, dan lain sebagainya. Mereka yang lahir di Indonesia, berarti siapapun yang lahir di Indonesia adalah warga negara asli. Ini kan nggak paham masyarakat. Jadi China pun yang lahir di Indonesia adalah warga negara Indonesia asli. Itu penjabaran dari UUD 45 yang baru nih. Ngerti Pak? Jadi undang-undang itu yang berubah itu. Jadi itu, sehingga ini perlu ada perubahan lagi di undang-undang, kembalikan lagi ke Undang-Undang Dasar 45 yang murni dan konsekuen. Termasuk peredaran uang. Peredaran uang yang di Indonesia sekian ribu triliun beredar, ya kita ini sama. Hanya memperebutkan 20% oleh 90% penduduk Indonesia. Muntah percantan, buka dompet bapak enak, ayo berem tuh. Iya. Iya kan? Ah, dompet dia udah naonan tuh. Kamu aing gitu loh kan? Anu tuh gawe hanya diam di rumah, bayangkan aja. Sementara mereka satu orang punyanya 100 triliun, 50 triliun. Udah kejenjangannya ini terlalu jauh gitu loh. Harus ada perubahan di negara ini. Perubahannya di mana? Ya di undang-undang. Undang-undang membuat itu gitu loh. Ini yang terjadi, Pak. Terus yang berikutnya, saya tidak akan melaksanakan money politik. Karena saya niatnya tadi itu ingin masuk surga. Begitu saya melaksanakan money politik, saya udah mengotori niat baik saya. Dan ternyata luar biasa, money politik itu nggak dosa, Pak. Tidak dosa. Saya lihat di YouTube itu ada seorang ustadz ngomong, dia udah dikaji semua Quran, melihat, menanya, apa sih hubungannya sogok menyogok, terutama masalah pemilu ini, atau mengambil suara orang, memberi atau membeli, dan lain sebagainya. Di Quran tidak menyatakan itu dosa, nggak ada. Persantan tuh, Pak. Jadi tidak dosa, tapi ancamannya ada masuk neraka. Beda dosa dengan masuk neraka. Kalau masuk neraka ancamannya ya udah, tidak ada tobat lagi. Kalau dosa masih bisa tobat gitu loh. Artinya kalau saya melaksanakan money politik, saya masuk neraka. Ngapain lagi saya ikut politik? Mendingan enggak saya. Itu dari hukum Islam. Tapi dari keseharian, dari kenyataannya, memang saya nggak punya duit, Pak. Tegablek duit. Bapak semua selalu dicekoki, masyarakat selalu dicekoki. Politik itu adalah jahat, ya kan? Politik itu kotor. Politik itu licik. Politik itu perlu duit banyak. Benar kan, Pak? Siapa sih yang ngembusan itu? Ya mereka yang ingin kekuasaannya tetap langgeng. Karena pada dasarnya orang-orang baik kayak Pak Ustadz, mantan jenderal, yang baik-baik, yang punya integritas untuk negara, tebogan duit, Pak. Karena tidak korupsi. Setelah nanti Bapak pulang, Pak Yusef mau duitan keluar, mangga. Saya hanya menyampaikan bahwa
saya calon anggota Dewan DPR RI dan Pak Rahmat Provinsi, Bu Nok Kabupaten, ini adanya, ini akan saya lakukan gitu loh. Kalau cocok, bisa sejalan dengan saya, hayu jalan. Kalau tidak, tinggalkan, beri tanda. Kalau tentara gitu Pak, kalau ada yang mati tinggalkan, beri tanda. Kita tetap lanjut, serangan tidak boleh terputus. Jadi, apa sih janji-janji saya? Saya tidak punya visi misi yang bagus kayak orang. Kalau mau saya buat, saya akan lebih bagus daripada visinya orang-orang yang buat-buat itu. Cuma sayang tidak bisa dilaksanakan, yang naon. Iya kan? Jadi visi itu adalah angan-angan. Visi angan-angan. Angan-angan apa sih yang ingin kita capai setinggi-tingginya untuk rakyat? Misi itu adalah pelaksanaannya yang bisa diaplikasikan dan bisa dilaksanakan. Itu harusnya. Makanya rata-rata calon anggota dewan atau calon legislatif, eksekutif mempunyai visinya itu luar biasa, mensejahterakan rakyat. Ya kan? Rata-rata mensejahterakan rakyat. Pelaksanaannya gimana? Pendidikan gratis, BPJS gratis, gas, bensin turunkan, nonde sembako turunkan, nonde daging 70 sampai 20 macam retem itu. Saya bilang nomor 21-nya apa? Ngawadul. Ya ngawadul kan HP nggak bisa. Nggak bisa. Yang bisa mengeksekusi itu ada eksekutif. Itu pun di tingkatan nasional. Itu pun tidak bisa lakukan. DPR tuh hanya membuat undang-undang, mengontrol pemerintah kalau mau dikontrol. Sekarang DPR dengan eksekutif, dengan legislatif, eksekutifnya udah kong kali kong, udah membuat kesepakatan jahat untuk menyelesaikan rakyat. Semua hanya korupsi kok, iya kan? Darurat korupsi sekarang ini. Nah itu yang terjadi. Makanya saya tidak mau visi misi seperti itu, bagus-bagus itu enggak. Saya hanya punya visi itu adalah dekat dengan rakyat. Beda mensejahterakan rakyat dengan dekat rakyat. Dekat dengan rakyat ya sekarang ini kan. Akang tahu seberapa kali nyoblos? Terakhir lah di tahun di tahun reformasi lah. Di reformasi di 88 2004, 2010, 14, 19, 4 kalinya dibohongin terus. Nggak bosan, makanya mikir iya Pak Yusef mau calon anggota dewan terek ngawadul naon deui kan. Iya kan? Makanya saat tadi saya ingin bapak-bapak ngomong apa adanya lah. Udah berapa kali ditipu-tipu itu. Udah bosan rakyat itu ditipu-tipu. Terus yang datang ke sini adalah orang-orang suruhannya, yang orang-orang pencuri juga. Kira-kira tim suksesnya itu kalau dikasih sama calonnya 100% dibikin kabeh. Ya berarti pencuri. Tidak mungkin lah Pak. Paling 50 aja udah bagus tuh. Ya dia mencuri juga gitu lah. Mengambil keuntungan dari calon itu. Sehingga saya tidak itu visinya. Visi saja mendekat dengan rakyat ya ini. Yang tadi saya tanya, Bapak 4 kali itu, tos saya itu anggota Dewan DPR RI ngobrol sareng Bapak. Eta acan. Saya dari puncak gunung kemana-mana. Nu dongkap ka bumi, ya 50.000 colok abdi. Ya itu kondisi kita Pak. Jadi mereka tuh kalau udah calon anggota Dewan untuk DPR RI merasa udah jadi apa gitu, gede sekali, tinggi sekali. Tidak mau duduk-duduk dengan rakyat seperti ini. Nggak datang. Hanya baligonya gede tuh. KB baligonya tuh, jelmana tuh yang di mana kan? Misi saya adalah handphone saya nomornya tidak akan diganti. Ringan kan?
Bisa semua juga kan? Cuma yang kedua, saya tidak akan korupsi. Saya Pak Rahmat tidak akan korupsi. Korupsi ini harus ngomong. Tidak boleh. Yang mah di HTW nggak akan korupsi lah. Begitu jadi, ayah 1 juta, bisa lah. Nggak usah. 2 juta, 1 miliar. Aduh, rebar unu nyawa dengan orang pun gituan, cokot. Itu penyakit manusia. Makanya harus disampaikan. Saya setiap ketemu dengan masyarakat, udah 30 kecamatan lebih, ngomong saya seperti ini. Saya tidak akan korupsi. Ini untuk menguatkan saya. Jadi kalau saya korupsi itu era gitu loh. Lain ku Allah ya, tapi ku masyarakat. Implikasinya dengan saya tidak akan korupsi adalah ini luar biasa, Kang. Karena dana yang nyampe ke saya nantinya jadi anggota dewan, itu ada dana-dana rakyat yang harus saya salurkan. Yang mungkin oleh anggota dewan sekarang ini dikekepan wae kusorangan. Gimana caranya, Pak? Saya udah ke Kang Beni, ke tim-tim saya yang di kecamatan, udah saya sampaikan. Begitu saya jadi, admin saya akan ngecek pendapatan suara saya tiap kecamatan. Oh, kecamatan ini apa? Cangkuang, lihat. Oh, ternyata 10.000 pemilih ke saya. Yang lain-lain, kecamatan lain, hanya 2.000, 3.000. Berarti ketua Kabupaten Bandung adalah Kang Beni. Yang ngatur itu Kang Beni dengan yang lain. Kecamatan yang ini, sekretarisnya, ada bendaharanya, semua silakan. Caranya bagaimana? Caranya adalah setiap reses saya harus ketemu tim-tim sukses saya itu. Kita kumpul, saya jelaskan ini bawa uangnya, mana proposal yang ada. Tentu kecamatan yang gemuk itu prioritas utama. Terus sampai yang terkering. Kalau kecamatannya 0, nggak usah ngapain. Kita bina yang memang menjadi lumbung suara saya. Dan itu akan digilir. Silakan apa? Bukan 100.000 tidak. Mungkin di sini ada pembuatan lapangan voli, WC komunal, air bersih, ada apa ya, proposalnya itu dilakukan gitu loh. Artinya itu yang tidak mau saya ambil. Saya yang ngambil hak saya. Paham ya Pak ya? Jadi itu janji saya yang bisa saya lakukan. Kalau saya jadi, handphone saya tidak ganti, korupsi saya tidak akan lakukan. Hanya 2 itu Pak, nggak ada yang lain. Karena itu nyata-nyata bisa dilakukan. Yang lainnya tidak. Pendidikan gratis, nggak bohong, nggak waduh lah udah. Semua bohong semua, nggak bisa dilakukan. Jadi dengan demikian, dengan penjelasan saya, mudah-mudahan bapak-bapak, akang-akang sadayana yang tadinya baru mendengar visi saya dari Kang Beni secara bisik-bisik, sekarang sudah semakin jelas saya yang langsung yang ngomong. Jadi itu aja. Hapunten apabila abdi salah-salah bahasa, salah-salah nyarios, aya bahasa Sunda nu teu merenah. Semua kesempurnaan adalah milik Allah, semua kesalahan milik saya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo,